Yo, balik lagi di channel Raw Project. Kali ini mau ngajak kalian untuk ngebahas game yang lagi rame dari negeri jiran, yaitu yang berfokus ke kedua karakter ikonik. Dan pastinya kalian juga udah gak asing lagi kepada dua karakter ini. Siapa lagi kalau bukan Upin Ipin. Awalnya gue gak tertarik walaupun saat masa awal developmentnya kelihatan cukup menjanjikan untuk ukuran game dari Southeast Asia. Tapi ya udah gitu aja. Singkat cerita, gamenya rilis di tanggal 17 Juli 2025 dengan judul Upin dan Ipin Universe. Dan jujur aja, harga jualnya cukup tinggi untuk game yang target pasarnya cukup segmented, yaitu kawasan Asia Tenggara. Nah, karena itu gue penasaran apakah harganya sepadan dengan konten yang ditawarkan. Jadi mari kita bahas bareng-bareng. Jujur gue bingung mau mulai dari mana. Selama gue mainin game ini gue nggak nemuin keseruan atau poin menarik yang jadi daya tarik utama Upin Ipin Universe ini. Bukan soal target audience, tapi dari dasarnya menurut gue game ini kurang menarik. Selain bisa keliling kampung durian runtuh, gue beneran nggak tahu kenapa harus tertarik dengan gamenya. Yang ditawarkan terkesan hambar tanpa sesuatu yang bikin kita sebagai pemain itu pengen mengeksplor lebih jauh. Main questnya juga cukup berantakan. Kalau target audiensnya anak-anak, kenapa nggak dikasih guidance atau arahan jelas untuk tahu quest berikutnya di mana? Gue sendiri sempet bingung karena nggak tahu harus kemana sampai akhirnya tiba-tiba bisa ngobrol sama Mei. Nggak ada indikator sama sekali dan ini menurut gue aneh banget. Base gamenya memang open world sandbox, tapi aktivitas yang dilakukan terbatas banget. Banyak area luas tapi isinya cuman minigame yang diulang-ulang. Misalnya balapan mobil RC, ya itu aja. Minigame masak kayak ala Overcooked diulang lagi di area lain. Jadi kesannya banyak padahal variasinya minim. Sistem skornya juga underwhelming, mau gosong mau nggak matang, dampaknya kecil banget. Jadi nggak ada motivasi untuk nyoba lagi supaya lebih bagus. Dan karena ini game open world, fans Upin Ipin pasti pengen ada interaksi dong sama karakter lain kayak Kak Ros, Mail, Fizi dan sebagainya. Tapi di sini nggak ada. Mereka cuma berdiri aja kayak NPC robot, tanpa dialog atau reaksi, bahkan jadwal pergerakan. NPC-nya juga berantakan, ada yang nyangkut di pagar atau pohon, ringging karakternya pun aneh. Terutama pas karakter lari nggak enak dilihat, lalu area bermain juga terbatas banget. Rumah Upin Ipin bisa diakses tapi nggak semua bagian. Area penting lain nggak bisa dimasukin, termasuk sekolah mereka. Bahkan sekolah yang bisa dimasukin cuman kelas mereka doang, itu pun gelap karena nggak ada lampu. Gua makin bingung ini game sebenarnya mau ngasih pengalaman apa. Sebagai fans yang dulu nonton Upin Ipin, gua nggak merasa puas sama sekali. Masih banyak kekurangan lain, kayak misi yang nggak jalan seperti sebagaimana mestinya. Contohnya di misi prolog aja kameranya kacau banget. Terus area trigger activity-nya juga ganggu. Pas lagi explore bisa tiba-tiba kelempar ke minigames cuman karena nggak sengaja lewat. Kamera berubah dan karakter menjadi teleport. Gak nyaman banget sih ini menurut gua. Lalu soal switching karakter juga aneh. Lu bisa ganti antara Upin dan Ipin tapi nggak ada bedanya. Lari sama lompat sama, nggak ada kemampuan unik. Jadi kenapa harus ada fitur tukar karakter? Dan dari semua kekurangan ini, gua benar-benar nggak paham dari mana datangnya harga 650.000 minim konten tapi dijual dengan harga setara game barat. Kalau ini game pertama mereka, justru harusnya lebih realistis dan fokus dulu ke konsep sederhana. Gua malah mikir kenapa nggak dibikin linear aja kayak satu episode cerita original Upin Ipin, misalnya Upin Ipin dan misteri hilangnya Rainbow. Bisa jadi cerita detektif kecil-kecilan dengan gameplay platformer dan mini eksplorasi di kampung durian rumpuh, simple tapi lebih menarik. Masalahnya kadang developer terlalu ambisius. Sekali bikin game langsung pengen gebrak dunia. Hasilnya ya begini. Gue bukan developer tapi sebagai gamers dan reviewer yang hidup dari dunia ini, gue tahu kok mana yang works dan mana yang enggak. Gue tetap apresiasi karena udah mencoba bikin game sendiri, itu nggak gampang. Tapi faktanya game ini masih jauh dari menyenangkan. Itulah impresi gue soal Upin Ipin Universe ini. Gue nggak tahu bakal dibenerin atau enggak karena sejauh ini belum ada pengumuman lanjutan.
Dan saran gua, daripada 650.000 ini dipakai untuk beli game Upin Ipin Universe ini, mending beli game Shinchan, jauh lebih worth it. Kalau kalian udah coba juga, langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai akhir, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten berikutnya. Dan buat para companions yang masih dukung gua sampai sekarang, terima kasih, gua respect banget sama kalian. Oke, sip, mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. With froze, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah.